Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku untuk mata pelajaran PKK. Pada kesempatan ini Bapak ingin melanjutkan untuk materi kita perencanaan produksi massal. Kemarin untuk video pembelajaran yang kemarin Bapak sudah sampai ke faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan produksi massal. Kita lanjut untuk yang kedua, ruang lingkup perencanaan produksi massal. Menurut Sukarya Simulingga, ruang lingkup perencanaan produksi massal itu yang pertama adalah mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian suatu produksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dan bahan baku. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan bahan baku. Kemudian yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Kemudian yang terakhir, menyampaikan jadwal penyelesaian order. Itu ruang lingkup perencanaan produksi massal menurut Sukarya Simulangga. Kemudian tujuan perencanaan produksi. Yang pertama itu meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Tujuan perencanaan produksi itu supaya kita bisa meminimalkan biaya produksinya. Kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, tujuan perencanaan produksi. Kalau kita mau membuat suatu produksi massal, perencanaannya itu mempunyai tujuan yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Kemudian yang ketiga, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Artinya kalau kita mau membuat produksi massal, itu kita usahakan tidak akan perubahan tenaga kerja, baik penambahan atau pengurangan. Tetap tenaga kerja yang kita ada itu harus kita minimalkan, berarti nggak ada perubahan. Kemudian memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Itu tujuan perencanaan produksi. Lanjut, fungsi perencanaan produksi massal. Fungsinya, kemarin tadi ada tujuan, sekarang adalah fungsi perencanaan produksi massal. Untuk apa sih kalau kita mau bikin produksi massal kok kita rencanakan? Fungsinya menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Kemudian mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Kemudian yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur dalam perencanaan produksi itu ada tujuan, ada pengukuran dan standar produksi, ada perencanaan merupakan fakta objek, perencanaan harus bisa diukur ini ya. Perencanaan harus bisa diukur, kemudian jadwal awal pelaksanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, perencanaan jangka panjang itu adalah lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian perencanaan jangka menengah 2 sampai 3 tahun. Kemudian perencanaan jangka pendek 1 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Faktor internalnya
berarti yang berada di dalam perusahaan, meliputi kapasitas mesin dan peralatan, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan dan penyediaan. Faktor eksternalnya dari luar perusahaan meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, kemudian bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi, penelitian dan pengembangan produk yang akan kita buat. Berarti kita teliti, kelihatannya produk yang nanti akan kita buat itu masih di masyarakat atau di konsumen nanti masih diperlukan atau enggak. Kemudian mencari gagasan dan seleksi produksi. Mencari gagasan berarti ide yang akan kita pakai atau apa yang nantinya akan kita produk itu kita gagas. Seleksi produk, kelihatannya yang dari produk-produk yang ada yang menarik itu produk apa. Kemudian desain produk pendahuluan, berarti desainnya supaya konsumen tertarik itu seperti apa. Kemudian pengujian ini meliputi kualitas dari produk kita. Desain akhir, berarti nanti sebelum kita jual ke pangsa pasar itu kita desain sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga langkahnya, menetapkan skala produksi, meliputi waktu, kuantitas produk, keperluan biaya, jumlah tenaga kerja, peralatan yang dibutuhkan, persediaan bahan baku. Itu untuk yang perencanaan produksi massal. Saya kira untuk materi perencanaan produksi massal Bapak anggap sudah selesai, dan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat menempuh penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.